Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin aku Suci Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 035 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, untuk malam ini aku bawain satu materi yaitu Digital to Analog Converter. Nah, kalau minggu yang lalu aku pernah bahas Analog to Digital Converter, sekarang kebalikannya. Aku bahas Digital to Analog Converter atau DAC. Kita langsung next. Nah, DAC itu apa sih? Jadi DAC yaitu komponen yang berfungsi mengubah data digital menjadi sinyal analog berupa tegangan atau arus. Nah, dalam sistem embedded sendiri, DAC sangat penting karena memungkinkan microcontroller berinteraksi dengan perangkat dunia nyata. Nah, jadi di sini terlihat yaitu digital ke analog, outputnya yaitu tegangan atau arus. Nah, contoh aplikasi DAC dan PWM itu di PWM itu teknik mensimulasikan tegangan analog dengan cara mengubah pulsa high dalam satu periode. Lalu CPU hanya mengeluarkan sinyal digital bernilai 0 atau 1 yaitu low atau high, tetapi perangkat akan merespon nilai rata-ratanya. Lalu di sini ada duty cycle, frekuensi, dan filter RC. Lalu di sini ada DAC versus PWM. Keduanya itu bisa menghasilkan sinyal analog, tapi cara dan karakteristiknya pasti berbeda. Nah, pilihannya itu tergantung kepada kebutuhan kecepatan, akurasi, dan ketersediaan hardware-nya. Nah, untuk DAC sendiri, di sini ketika kita membutuhkan output tegangan yang presisi dan stabil tanpa ripple, misalnya audio atau sinyal sensor referensi. Lalu ketika kita membutuhkan juga perubahan nilai analog yang terjadi sangat cepat dan kontinu, seperti waveform atau audio streaming. Nah, kalau kita butuh spesifikasi yang seperti ini, maka gunain yang DAC. Lalu untuk PWM yang seperti apa? Nah, PWM itu yang seperti ini, yaitu untuk mengontrol motor DC, servo, atau kecerahan LED yang merespon nilai rata-rata, bukan tegangan instan. Lalu, microcontroller yang nggak punya DAC, misalnya STM32 Basic Line, jadi itu menggunakan PWM plus filter RC itu bisa menjadi pengganti dari DAC. Lalu efisiensi dayanya itu sangat penting, misalnya transistor switching lebih efisien dari rangkaian linear. Nah, lalu di sini ada DAC pada microcontroller. Kan seperti yang udah aku bahas di praktikum embedded sendiri kita gunain dua microcontroller yaitu ISP32 dan STM32 Bluepill. Nah, jadi di ISP32 sendiri memiliki dua kanal DAC bawaan dengan resolusi 8 bit yaitu nilainya rentangnya 0 hingga 255. Nah, tersedia di GPIO 25 dan GPIO 26. Ini memungkinkan output tegangan analog langsung tanpa tambahan komponen. Lalu ada STM32. Nah, sebagian besar STM32 yang basic itu nggak dilengkapi DAC bawaan. Nah, oleh karena itu, untuk output analognya digunakanlah PWM dari timer dengan pin output compare lalu difilter dengan RC. Nah, contoh aplikasinya itu untuk yang pertama di sini ada audio, yaitu ISP mengeluarkan gelombang sinus dari tabel nilai digital lewat GPIO 25, kemudian diputar ke speaker kecil. Lalu ada tegangan referensi, yaitu DAC akan mengatur tegangan misalnya 1,65 volt, di mana nilai 128 pada 8 bit sebagai referensi komparator eksternal. Lalu untuk contoh aplikasi yang kedua itu ada ini. Dengan PWM 50 Hz, duty cycle 5% atau 1 milisecond, maka di sini menghasilkan posisi 0 derajat, lalu 7,5% atau 1,5 milisecond, jadi menghasilkan 90 derajat, 10% atau 2 milisecond sama dengan 180 derajat. Lalu di sini ada juga motor DC, yaitu ketika PWM-nya 1 kHz ke driver L298N dengan duty cycle 30%, maka itu sama dengan pelan. Ketika 80%, maka itu cepat. Lalu di sini juga ada LED dimming, yaitu PWM 500 Hz. Duty cycle-nya itu akan naik dari 0% sampai 100% secara bertahap. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya DAC mengubah nilai digital langsung jadi tegangan analog yang presisi dan stabil, cocok untuk audio atau sinyal referensi, sedangkan PWM mensimulasikan analog dengan mengatur lebar pulsa.
Hasilnya akan dihaluskan menggunakan filter RC. Keduanya itu punya keunggulan masing-masing. Misalnya DAC lebih bersih, sedangkan PWM lebih fleksibel dan hemat recharge. Lalu ISP32 memiliki keduanya secara bawaannya, sementara STM32 itu STM32 Basic itu hanya mengandalkan timer PWM via capture atau compare. Nah, simulasi. Di sini aku akan langsung nunjukin simulasi DAC ke kalian. Let's go! Nah, sebelum kita masuk ke simulasi hardware ya, di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang program yang digunakan. Di sini kan ada 5 percobaan ya, ada 4 percobaan dan 1 project. Di sini ada program untuk yang pertama, di mana yang pertama itu kan kita nyalain LED ya, lalu kita baca sinyal yang terbaca di osiloskop. Nah, ini adalah pilihan untuk yang tadi, di mana ada sinyal yang untuk square, triangle, sawtooth. Nah, jadi itu pilihannya tuh ada di sini. Nah, ini sedangkan ini program untuk membentuk jika sinyalnya bentuknya ingin square, ini untuk perintah yang triangle, ini untuk yang sawtooth, ini untuk yang fade in. Lalu di sini adalah letak loopnya, jadi secara berulangnya itu akan di sini dengan akan ngeprint mode yang dipilih. Jadi misalnya kita milih mode 1 yaitu square, maka PWM-nya akan berbentuk square terus sinyalnya. Nah, di sini juga terlihat jedanya itu, delay-nya itu 1 detik, maka setiap 1 detik LED-nya akan blink. Lalu untuk yang kedua itu adalah membaca PWM sesuai ini. Ketika kita putar potensionya, maka di serial monitor itu akan terbaca sinyal PWM-nya. Nah, jadi di sini terlihat di bagian serial print-nya itu sudut servo ditambah PWM yang terbaca. Nah, ini untuk loopnya, point loop. Di sini untuk membaca potensio pinnya. Jadi setiap kita masukin inputnya itu dari potensio. Setiap kita putar potensionya, maka sudutnya itu nilainya akan terbaca. Lalu disitulah bentuk PWM-nya juga akan mengikuti sesuai potensionya. Di sini juga ada program yang untuk simulasi ketiga. Sama di sini make ADC juga. Ini teman-teman bisa lihat, ini untuk loopnya itu ada di sini. Ini serial printnya ada ADC dan PWM. Nah, di sini untuk frekuensinya agar terlihat jelas, di situ harus menggunakan frekuensi yang lebih rendah. Di sini juga ada yang program keempat, sama aja di sini menggunakan PWM LED dan osiloskop juga. Karena pada dasarnya kita emang lagi nyoba yang menggunakan osiloskop juga biar kita bisa baca PWM-nya. Di sini terlihat untuk pin-pinnya. Ini setup-nya. Di sini juga ada loop-nya dan delay-nya seperti apa. Ini untuk serial monitornya. Lalu di sini yang project. Nah, project ini ada konfigurasi keypad-nya. Di sini kan tadi kita menggunakan keypad 4x4 ya. Lalu ada motor servo juga. Nah, di sini jangan lupa didefinisikan servonya. Lalu PWM-nya juga. Nah, di sini juga ada, ini jangan lupa deklarasinya. Nah, ini adalah untuk keypad tadi. Ini menyesuaikan pin keypadnya. Dan ini menggunakan switch. Lalu ada point setupnya. Ini serial print, keypad, servo plus PWM monitor. Oke. Nah, karena kita udah bahas programnya secara singkat, kita langsung masuk aja ke praktikum hardware-nya. Jadi pada percobaan ini kita mencoba DAC voltage output, dimana di sini kita akan menyalakan LED ya teman-teman. Di sini kita akan mencoba menyalakan LED dengan delay 1 detik. Di sini kita juga menggunakan osiloskop, dimana yang positif kita hubungkan ke resistor, sedangkan yang negatif kita hubungkan ke LED. Nah, di sini teman-teman bisa lihat LED-nya tuh akan berkedip terus selama 1 detik karena di sini kita membuat
delaynya yaitu 1 detik. Nah, karena di sini kita menggunakan osiloskop, di sini juga dapat terlihat sinyal PWM yang terbaca, yaitu bentuknya kotak-kotak seperti bentuk PWM pada umumnya. Nah, untuk pengaturannya sendiri di sini ada 3 pilihan. Ada square yaitu bentuk untuk kotak, lalu ketika kita klik 2 atau triangle, maka di sini bentuk sinyalnya akan menyesuaikan yaitu berbentuk segitiga. Lalu di sini juga ada pilihan ketiga, maka sinyalnya akan menyesuaikan sesuai yang kita pilih. Untuk percobaan yang kedua ini kita menggunakan LED dan nilai ADC pada ESP32 untuk kita baca PWM-nya. Jadi di sini setelah kita running, di sini terlihat ya bahwasannya garisnya masih lurus. Nah, karena di sini masih terlihat nilainya itu nilai ADC-nya, nilai potensionya masih 0. Nah, di sini ketika kita atur menjadi 25 pada potensionya, maka di sini muncullah gelombang PWM seperti ini. Jika 0 maka akan lurus kembali. Nah, seperti itu. Ini ketika kita settingan di 25. Ketika kita besarkan lagi menjadi 50, maka ini adalah bentuk gelombangnya. Ketika kita tambah menjadi 75 maupun 100, maka dia akan semakin besar mengikuti nilai potensiometernya. Oke, di sini kita simulasi percobaan ketiga, di mana di sini kita menggunakan potensiometer sebagai input untuk mengatur kecepatan dari motor, sedangkan outputnya di sini kita menggunakan motor servo. Nah, ketika di running, udah itu, mana monitornya? Udah, putar lah potensinya. Putar. Harus kecabut. Nah, ketika potensionya diputar, di sini angkanya akan naik dan motor akan bergerak sesuai seberapa cepat, seberapa besar potensionya diputar. Untuk wiringnya sendiri di sini kita menggunakan potensiometer seperti biasa. Di tengah itu untuk kabel data, di sini di A1, lalu di sini kanan kirinya satu di ground dan satu di PCC. Lalu untuk motornya di sini yang warna putih kita menggunakan PCC 5 volt, yang kiri ground dan yang kanan kabel data berupa A0. Lalu selanjutnya di sini juga ada FTDI. Sesuaikan aja, bisa lihat di Google gimana cara wiringnya. Oke. Selanjutnya di sini kita menggunakan percobaan yang keempat, yaitu simulasi masih sama. Di sini menggunakan potensiometer, lalu di sini ada motor servo dan di sini ada osiloskop. Nah, cara kerjanya di sini ketika di running lalu kita putar potensionya, maka di sini akan motor servonya akan berputar sesuai nilai yang kita atur pada potensiometer. Lalu di sini juga akan muncul PWM-nya. Di sini akan kita coba. Setelah di run, di sini muncul di serial monitornya. Lalu ketika kita putar, mananya? Di sini akan terbaca nilainya dan servonya akan berputar. Coba langsung mentokin. Berputar. Nah, di sini juga semakin besar nilai potensionya, maka yang terbaca maka gambar sinyalnya akan PWM-nya akan semakin besar. Ketika dikecilkan, melebar, menyempit. Nah, maka di sini akan menyempit. Di sini terlihat seperti noise itu akibat gangguan bisa jadi dari wiringnya atau kabelnya yang kurang kencang dan sebagainya. Oke. Selanjutnya di sini adalah percobaan project ya. Setelah selesai di running, di sini kita menggunakan keypad 4x4 dengan motor servo. Di sini kita lihat keypad tuh sebagai apa. Jadi di sini keypad tuh gunanya untuk memutar servo, lalu memunculkan PWM monitor. Di sini kita coba klik keypadnya, maka terlihat motornya itu bergerak.
Nah, di sini juga pada monitornya itu terbaca sudutnya itu sesuai dengan input yang kita tekan pada keypad. Jadi seperti itu. Keypadnya akan mempengaruhi putaran motor dan monitor. Demikianlah materi hari ini, materi dan simulasinya semoga bisa jadi hal yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.